pemukim. Pada waktu itu Panembahan Senopati itu mengalahkan penguasa pada waktu itu kan ya wajar ya, hutan namanya Alas Mentawuk itu hutan luas ya, banyak silumannya, bahkan ada raja silumannya. Beliau berhasil mengalahkan raja siluman ya, untuk namanya lupa saya itu ya. Oke, jumpa lagi di channel ini ya teman-teman, channel jalan-jalan motovlog. Dan hari ini kita berada di seputaran Kota Gede teman-teman. Teman-teman tahu Kota Gede? Kota Gede itu wilayah di Yogyakarta, masuk di Kabupaten Bantul ya. Ya, kabupatennya Bantul, kecamatannya Banguntapan. Tuh. Kota Gede ini terkenal dengan sentra industri peraknya ya teman-teman, sobatku, sahabatku. Sebelum kita melanjutkan, bagi teman-teman yang baru saja bergabung ya, kalau ingin mengikuti perkembangan channel, perkembangan video, silahkan subscribe saja, karena tentunya nanti akan bisa mengikuti pengalaman-pengalaman seru dari channel ini yang intinya orisinil ya, original gitu, asli kita lakukan, asli kita berjalan-jalan langsung di lokasinya gitu ya, bukan mencomot sana mencomot sini, tidak, kita melakukan sendiri. Nah, begitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan tentang Kota Gede ya. Asal mula Kota Gede sendiri itu berasal dari Kerajaan Pajang pada waktu itu teman-teman. Bermula dari hadiah hutan ya, yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan waktu itu. Teman-teman tahu ya Ki Ageng Pemanahan, yaitu bapak dari Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, putranya. Itu dikasih hadiah itu. Mereka berdua diberi hadiah karena berhasil mengalahkan Haryo Penangsang pada pertempuran, sebuah pertempuran gitu. Haryo Penangsang itu siapa? Haryo Penangsang itu ya yang dulu melawan Raja Pajang ya. Raja Pajang itu Sultan Hadiwijaya atau Sultan Adiwijoyo, atau nama beliau itu Joko Tingkir. Nah, teman-teman kalau pernah mendengar kisahnya ya, pendekar Joko Tingkir, nah, itu beliau itu pada masa mudanya seorang pendekar tangguh ya, Toyo, murid dari Ki Buyut Banyu Biru begitu. Pokoknya sejarahnya nanti bisa teman-teman cross check sendiri di internet ya. Nah, kemudian ketika alas ini sudah diserahkan atas jasa-jasa dari Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya yang berhasil mengalahkan Haryo Penangsang, kemudian dibangunlah pada abad 16 kurang lebih ya, dibangunlah daerah ini menjadi sebuah kerajaan, sebuah pemukiman awalnya ya. Nah, pemukiman pada waktu itu Panembahan Senopati itu mengalahkan penguasa pada waktu itu kan ya wajar ya, hutan namanya Alas Mentawuk itu hutan luas ya, banyak silumannya, bahkan ada raja silumannya. Begitu teman-teman. Beliau berhasil mengalahkan raja siluman ya, untuk namanya lupa saya itu ya. Nah, ketika sudah berhasil mengalahkan raja siluman, kemudian raja siluman itu diperintahkan untuk menyingkir ke arah Merapi teman-teman. Maka menyingkirlah raja siluman itu menuju ke arah Merapi. Di sana tidak boleh
nggak boleh di sini lagi. Nah, wilayah yang berhasil ditaklukkan itu kemudian didirikan sebagai sebuah kerajaan. Awalnya pemukiman gitu ya. Lama kelamaan berkembanglah daerah itu menjadi sebuah kerajaan. Nah, kita lewat sini aja supaya nggak desek-desekan. Nah, ini kita putari saja ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat sebelah sana, itu ada pohon beringin besar ya sana ya. Itulah. Karena lagi rame, rencana mau masuk teman-teman, ternyata rame sekali. Nanti kita nggak dapat gambarnya ya, malah banyak gambar orang nanti nggak. Besok aja kapan-kapan, nih sekilas saja ya. Setelah mengalahkan, kemudian dari pemukiman lama-lama berkembang dan menjadi besar. Pada waktu Mataram itu menjadi besar, ya, kemudian banyak laporan tuh dari bupati-bupati, adipati mengatakan raja itu Mataram makin lama makin besar. Nanti bisa berbahaya bagi negara. Tapi karena waktu itu Raja Pajang itu sayang sekali ya dengan Sutowijoyo, maka dibilang, yo enggak lah, itu kan anak saya gitu, anak angkat lah ibaratnya, menganggap beliau sebagai anaknya. Maka lambat laun semakin besar dan terjadilah pada waktu itu, entah karena bagaimana, hasutan yang bagaimana, akhirnya Baginda berkehendak untuk mengunjungi Mataram yang sudah besar, waktu itu sudah punya tentara. Karena pada waktu itu Sutowijoyo sebagai penguasa Mataram sudah tidak mau membayar pajak kepada Pajang, sehingga Pajang mengerahkan ribuan tentara menuju Mataram dari Surakarta. Sesampainya di Prambanan, pasukan Surakarta ini berkemah, pasukan Pajang ini ya. Tetapi apa yang terjadi? Secara geografis, geologis, terjadilah gempa bumi, letusan gunung berapi, menghujani para pasukan itu di Prambanan dengan batu-batu panas, hujan debu dan sebagainya, lahar dingin ya. Akhirnya pasukan Solo tercerai-berai. Konon kabarnya Baginda Sultan Hadiwijaya pada kejadian itu jatuh dari gajahnya. Lantaran peristiwa tersebut beliau sakit sehingga sampai meninggalnya. Begitu. Nah, ini kita akan melewati sebuah gang yang fenomenal ya teman-teman ya. Ini di daerah Kota Gede ini. Ini gang yang hanya bisa dilalui kendaraannya standar saja. Ini teman-teman bisa mencoba gang ini karena ini kiri kanannya isinya adalah bangunan-bangunan bersejarah teman-teman. Jangan dikira loh ini. Tuh lihat dari kelupasan bata-batanya saja, susunannya masih susunan zaman dahulu ya. Dan pada waktu terjadi gempa bumi ya teman, anehnya daerah ini tidak semuanya runtuh, padahal secara logika ya teman-teman seharusnya ya, bangunan tua itu ya mau seperti apalah dia kalau sudah tua ya, udah ratusan tahun ya, ternyata tidak. Itulah ya bukti kehebatan nenek moyang kita dulu ya, karena bangunnya juga jujur ya. Duit berapa dibelikan berapa, dibangunlah, jadilah seperti itu kalau bangunan dibuat dengan jujur ya, sehingga awet bertahan. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini teman-teman ya, nah teman-teman bisa melihat ini dulu bangunan yang sempat viral itu ya teman-teman, bangunan sempat viral, cuma sekarang kita nggak boleh masuk ya. Kalau masuk harus ada juru kuncinya teman-teman, dan saya nggak kenal sepi juga. Nah, ini termasuk dulu itu fenomenal situ ya. Nah, gitu ceritanya teman-teman.
Ini gang ini, nah ini yang sebelah sebelah kanan ini juga merupakan bangunan bersejarah ya teman. Kalau mbak-mbak berdua itu orang dari zaman sekarang. Bercanda teman-teman. Nah, ini ramai sekali, semuanya pada melihat ya bangunan bersejarah ini loh sebelah kanan tuh. Melihat warna hijau itu ya. Nah, itu. Nah, itu bangunan bersejarah. Namanya Rumah Pesik. Nah, Rumah Pesik. Dan betul-betul untuk desain ya, kemudian struktur itu murni dari zaman dahulu kala. Mimin pada zaman dahulu itu kesini ya bangunan itu ya seperti itu. Sekarang lewat situ lagi seperti itu lagi, artinya apa? Ya asli teman-teman. Tidak ada, ya mungkin walaupun ada perlakuan pemeliharaan ya, cuma sangat sedikit sekali tuh. Kita kembali lagi ke jalan besarnya ya. Setelah kita lanjutkan ya, setelah Raja Sultan Adiwijoyo jatuh dari gajah, kemudian sakit dan meninggal, maka terjadi intrik di dalam keraton Pajang, di internal ribut-ribut keluarga lah. Akhirnya semuanya diambil alih oleh Panembahan Senopati atau Sutawijaya dan digantilah Pajang menjadi Mataram Islam, seperti itu. Mentarem. Seperti itu kisahnya teman-teman untuk kerajaan Mataram ya. Tadi mau kita masuk ya ke lokasi, tapi ya sayang sekali karena ramainya begitu. Nah, nanti pastinya akan sangat ribet ya. Sehingga mohon maaf untuk kali ini Mimin belum bisa ya mengantarkan teman-teman masuk ke pusat pada waktu itu, termasuk pusat kekuatan goib ya di situ konon ya. Ketika kekuatan goib itu ditaklukkan juga kerajaan pusatnya juga di situ gitu teman-teman. Begitu teman-teman cerita dan kisahnya. Oke, teman-teman, saya kira kita liputan singkat saja ya, karena ada hal yang tidak terduga tadi, banyak padat dan ribet ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan channel ini, menonton video sampai habis. Bagi yang belum subscribe, untuk bisa mengikuti silahkan subscribe ya. Nanti bisa loh mengikuti kegiatan video dari channel ini teman-teman. Mimin selalu mendoakan teman-teman agar senantiasa sehat dan bahagia, dan Mimin memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam memandu teman-teman banyak melakukan kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.